lembaganya harus valid. Yang kedua, transparan dari si manajemen, dan dia tidak akan membelit kita. Makanya lihat dulu, pinjol-pinjol yang menghancurkan itu adalah pinjol yang tidak tervalidasi dengan baik bahwa dia lembaga yang betul-betul menyediakan pola keuangan untuk publik, dan dia melakukan pembohongan, dan dia melakukan ancaman, dan dia mengintimidasi yang meminta. Yang nggak boleh itu judol kan, judi online. Kalau pinjaman, kalau pinjaman online itu sebenarnya boleh-boleh aja, asal kita betul-betul tahu persis kebutuhan kita. Ada yang bilang bahwa itu pinjaman online itu masuk sistem yang jatuhnya nanti riba man, karena kamu disuruh bayar uang bunganya. Ya, soal riba kan soal yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tetapi mana orang yang hari ini bisa lepas dari sistem perbankan? Yang penting itu adalah niat, dan kita tahu persis apa yang disebut dengan sistem ekonomi di mana kita dipinjamkan uang oleh orang lain atau kita menabung seperti itu, lalu uang itu dipakai untuk berusaha, dan hasil usahanya diberikan pada kita atau dibebankan kepada orang yang minjem. Kalau kita memahami manajemen itu nggak masalah. Termasuk ketika misalnya kita itu udah pinjam tapi kalau nggak bayar misalnya gimana ya? Ini kan akadnya beda dengan pinjam tradisional. Saya pinjam personal ya. Kalau pinjam dengan cara ini tetap aja bahwa yang namanya minjam harus bayar. Bahwa peminjam memahami bahwa orang itu misalnya tidak bisa bayar hanya karena dia kena musibah dan sebagainya, nah pihak peminjam pun harus betul-betul memahami kayak gitu. Ketika misalnya pinjol agak ragu, tak menyekolahkan BPKB, STNK ke Pegadaian gitu untuk pulang. Saya rasa semua orang tidak bisa menahan dirinya untuk tidak pulang. Dia harus pulang. Nah, yang diinginkan oleh kita adalah pulang yang lebih substansional, pulang yang lebih sederhana, pulang yang lebih menguatkan silaturahmi dan belajar dari nilai-nilai innalillahi wa inna rajiun. Kita berangkat lahir tidak memakai apapun, dan kita meninggal dalam keadaan hanya memakai kain kafan. Esensi itu yang tidak ditangkap. Flexing, lalu juga pamer, lalu orang-orang tiba-tiba melakukan hal sesuatu yang berlebihan. Menurut saya itu yang tidak boleh. Wala tubadzir tabdzira innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Upaya-upaya flexing, pamer, mengada-ngada, memberatkan diri hanya untuk disebut sukses di kota, itu sesuatu kesalahan yang dibenci Allah, dan itu adalah teman-temannya setan. Kita punya saudara-saudara TKI misalnya di Taiwan, di Jepang, di mana misalnya dia nggak bisa pulang nih, terus silaturahminya dia sungkemnya ke orang tua pakai video call, kira-kira gimana? Ya, kalau kendala-kendala zaman ini bisa pakai video call. Kalau ini, yang penting ibu kita bahagia. Jadi kabarnya itu loh yang penting. Saya pernah punya pengalaman agak traumatis secara ini ya mas. Iya, inget banget kepada. Jadi saya pernah naik haji diantar ibu saya. Sudah gitu beres haji, saya nggak pulang ke ibu saya, tetapi ke Australia karena ada tugas. Lupa, abis dari Australia itu lupa, langsung kerja lagi. Ibu saya tiba-tiba telepon. Karena tempatnya agak jauh, dia bilang, Haji boleh nggak mamah ke rumahmu? Oh ya mama ya kesini. Dia hanya bilang begini, ketemu tuh gini, Haji kalau pulang haji itu sebaiknya ketemu mamah dulu, ibumu yang melahirkan mengandungmu. Oh ya mak, iya mohon maaf mak. Tidak ngarep saya, ibumu itu tidak ngarep-ngarep kurma, tidak ngarep-ngarep sorban atau apapun, tapi pingin dapat berkah haji anaknya. Seminggu kemudian ibu saya meninggal. Bayangin mas, siapa yang tidak traumatis? Ya Allah, seorang ibu yang mendambakan doa dari haji anaknya sampai mengatakan itu. Makanya kalau kita punya ibu, jangan lupakan ibu kita. Permintaan apapun yang bisa kita kan laksanakan. Jangan sampai seperti saya. Seperti kalau saya datang ke pusara beliau, saya nangis ingat itu. Kalimatnya gitu, Haji kalau pulang dari haji, tolong ke mamah dulu. Bukan ingin kurma, bukan ingin jam-jam, bukan ingin sorban, tapi ingin dapat berkah doa anaknya yang naik haji. Aduh, menyakitkan itu mas. Iya. Kayaknya ini yang tahun ini misalnya niat nggak pulang, setelah melihat ini harus pulang. Di rumah
itu sering ya beberapa orang atau banyak orang tetap ziarah kubur, itu pasti akan ramai lagi nih netizen, ziarah kubur ngapain sih gitu-gitu. Coba kasih nasihat sedikit Pak. Ya sederhana saja ya. Kita kan acuan kita beragama itu kepada Rasulullah. Nabi Muhammad aja yang jadi patokannya. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul qabri fazuruhu. Aku pernah melarang ziarah kubur. Rasulullah pernah melarang Ziarah kubur, tetapi fazuruha. Nah, dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa al-amru ba'dan nahi al-ibaha. Adanya perintah setelah adanya larangan, dilarang ziarah kubur, tapi sekarang ziarah aja kata Nabi, itu ada sebuah kebolehan. Untuk apa? Tudzakirul maut, mengingatkan maut. Untuk juga mengingatkan jati diri kita. Oh, kita tuh bukan siapa-siapa tanpa ayah ibu kita. Kita tuh bukan siapa-siapa tanpa guru-guru kita, tanpa kiai-kiai kita. Kita tuh bukan siapa-siapa. Makanya diajarin di Quran. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa ala walidayya. Itu doanya Nabi Sulaiman ketika dia dikritik sama semut. Kata semut, "Woi, masuk ke sarang. Sulaiman dan pasukannya akan nginjek-injek kita." Penguasa besar sekelas Sulaiman dikritik semut. Coba kalau kita jadi Sulaiman, kita bakar atau kita injak kan? Nabi Sulaiman enggak. Fatabas sama dhahikan. Dia tersenyum, tertawa, lalu dia berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bersyukur atas nikmat yang Kau berikan padaku." Tetapi ada kalimat wa'ala walidayya, dan nikmat yang diberikan padaku melalui kedua orang tuaku. Sehebat apapun kita hari ini, sukses apa kita, itu adalah nikmat Allah yang diberikan pada kita melalui peran kesolehan kedua orang tua kita kepada ayah ibu kita. Jangan lupakan ayah ibu kita, karena siapapun kita hari ini itu adalah bagian dari nilai kesolehan kedua orang tua kita. Jadi saatnya mudik